perkenalkan, nama saya Modesta Kalimoro, NIM 1803030018, kelas A, semester 7, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, video kali ini saya akan mereview buku ke-9 mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Buku ke-9 yang saya review ini berjudul Sejarah Budaya Cetak dan Digital. Selamat menyaksikan video parodi saya. Baik, saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya. Yang saya baca di buku Sejarah Budaya Cetak dan Digital. Nah, kita berbicara poin yang pertama, melawan tajam putih latar belakang. Kita berbicara tentang melawan tajam putih latar belakang. Pasti dalam pemikiran kita pasti kita berpikir bahwa ketika berbicara latar belakang, pasti latar belakang yang kita maksud bahwa di belakang memiliki berbanyak warna, mau warna putih, kuning, oranye dan sebagainya. Nah, latar belakang yaitu bidang yang didominasi, yang didominasi warna putih dan masih ada warna-warna lain yang mengharuskan penambahan kerja nasional, bekerja melawan struktur pengucilan dan penghapusan yang ada, sekaligus menghasilkan karya yang kreatif, inovatif, percakapan dan metode praktek budaya. Nah, apa yang begitu kuat untuk menjelaskan artikulasi ini? Artikulasi ini bahwa dengan latar belakang yang tajam adalah bahwa membuat seseorang itu terlihat untuk membacanya dengan latar belakang yang tidak biasa terlihat, di mana rasnya menjadi sangat terbaca latar belakang yang biasanya tidak terlihat, di mana rahasia menjadi sangat terbaca, dan di mana kendala sosial dari keberbedaan dari menjadi berwarna-warna, seperti warna putih, warna hitam, warna coklat dan sebagainya. Misalnya backgroundnya warna putih, hitam dan lain-lain. Pada tahun 1928, giliran Hurston ke putih background menolak untuk mengisolasi dirinya yang rasial di luar bingkai yang lebih besar dapat diindeksi sebagai hitam, bahwa dia menolak tembus pandang dari radiasi instrukturus, yaitu keputihan yang mengelilinginya, dan membuatnya semakin instinktif identifikasi ras. Glenn Ligon mengutip kalimat-kalimat ini dari Hurston bahwa dalam karyanya tahun 1990
90 lukisan. Lukisannya merasa paling berwarna ketika dilemparkan ke panggung putih tajam tanah. Lukisan Lingon mengulangi kata-kata ini saat mereka mengalir ke bawah papan putih. Huruf-huruf hitam mulai berjalan bersama, mengulur ke terbaca oleh Chong bahwa mengandalkan biner hitam putih memperluas perbingkaian probatif tentang kegelapan. Mengandalkan biner hitam atau putih memperluas pembingkaian pornogratif Hurston tentang kegelapan. Karya Lingo mempertanyakan bagaimana media tekstual dan identifikasi rasial mengandalkan teknologi visual serupa untuk membuat suatu makna yang sangat menarik untuk dilihat oleh orang banyak. Nah, Edwards menjelaskan infrastruktur sebagai makro, meso, dan mikro skala waktu dan ruang dan organisasi yang membentuk stabil namun sering tidak terlihat oleh dasar dunia sosial modern. Menjadi modern, Edwards berpendapat, adalah hidup di dalam infrastruktur untuk menghuni gelisah persimpangan beberapa skala ini melalui teknologi yang memeliharanya. Infrastruktur cenderung terpelihara dan menghasilkan dunia sosial dan teknologi di sekitar kita tanpa kita sadari, seperti keputihan yang diperlihatkan Hurston menghasilkan versi tegang dan kegelapannya. Infrastruktur berfungsi bagi kita, baik konsep secara nyata dan praktis, sebagai lingkungan, sebagai latar sosial, dan sebagai latar tak terlihat dasar biasanya untuk pengalaman. Nah, infrastruktur umumnya tidak terlihat, tidak menunjukkan kefisiknya, namun salah satu definisi dari istilah infrastruktur yaitu Ture mengacu pada instalasi permanen yang membentuk basis militer. Operasi militer ini berbicara tentang hegemonik infrastruktur kekuatan kepolisian. Infrastruktur adalah struktur kekuasaan yang tidak terlihat dan tidak beraturan, dan membuat ini terlihat, ya kita ketahui bahwa sangat luar biasa, seperti yang dilakukan Hurston dan yang lain adalah untuk berbicara kepada kekuasaan dengan mengungkapkan cara kerja infrastruktur seperti yang dicatat oleh Edwards. Infrastruktur juga dipahami secara luas untuk menggambarkan setiap sumber daya yang penting dibagikan secara luas dan dibangun oleh manusia
dan dibutuhkan untuk berfungsinya komunikasi atau berfungsinya komunitas atau masyarakat, termasuk sistem komunikasi. Sejarah buku dan studi budaya cetak kemudian memiliki banyak kesamaan dengan studi infrastruktur berisi ilustrasi terkenal tentang apa yang disebut komunikasi atau teknologi printer, pembuatan kertas, penjilitan buku, gedung dan penjualan buku, kundang dan lain. Ini adalah salah satu tanggapan eksplisit terhadap kecenderungan dominan sejarah buku dan studi budaya cetak dan digital untuk mengabaikan persimpangan dengan ras yang lebih khusus lagi dengan keahlian dan ekspresi untuk kita mempelajari buku ini sebagai ekonomi atau materi kita bisa memperluas pemahaman kita, bisa kita membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pekerjaan grafik menemukan gambaran dan menganalisis dan lebih lanjutnya itu menyebutkan bahwa sejumlah besar pengeditan tekstual yang digunakan untuk mempersiapkan karya-karya ini untuk modern